Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sering menjadi pertanyaan di kalangan kita sendiri, kalangan umat Islam, terutama ibu-ibu yang sudah berkeluarga ya, yaitu panduan mencicipi menu berbuka puasa yang diperbolehkan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang memasak atau menyiapkan hidangan berbuka, terkadang muncul kebutuhan untuk mencicipi makanan guna untuk apa? Untuk memastikan rasa. Namun, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Mari kita bahas bersama. Puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam. Dalam menjalankan ibadah ini, tentu umat Islam harus menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah mengenai hukum mencicipi makanan saat menyiapkan menu berbuka puasa. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita akan mencoba untuk menjelaskan ketentuan mencicipi makanan berdasarkan perspektif Islam dan bagaimana cara melakukan agar tidak membatalkan puasa. Hukum mencicipi makanan pada saat berpuasa menurut ulama, mencicipi makanan dalam keadaan puasa itu sebenarnya diperbolehkan dengan syarat tidak ditelan dan hanya sekedar untuk memastikan rasa saja. Beberapa dalil pendapat ulama yang mendukung antara lain yang pertama adalah pendapat mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa mencicipi makanan diperbolehkan jika ada keperluan, seperti memastikan rasa makanan yang dimasak untuk orang lain, terutama bagi ibu rumah tangga, koki, atau penjual makanan. Yang kedua adalah fatwa Ibnu Abbas. Beliau berpendapat bahwa tidak mengapa seorang muslim mencicipi makanan selama tidak sampai masuk ke dalam mulut. Lalu yang ketiga adalah hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Disebutkan bahwa mencicipi makanan diperbolehkan bagi orang yang berpuasa selama tidak sampai ditelan. Nah, cara mencicipi makanan itu yang benar itu seperti apa? Agar tetap menjaga keabsahan puasa, mencicipi makanan harus dilakukan dengan cara yang benar. Yang pertama, mengambil sedikit makanan menggunakan ujung lidah untuk mengetahui rasa asin, manis, atau pedasnya. Yang kedua, setelah itu makanan harus segera dikeluarkan dari mulut tanpa ditelan. Lalu yang ketiga, jika menggunakan cairan, misalkan kuah atau saus, itu dapat dioleskan sedikit di ujung lidah tanpa menelannya. Nah, setelah mencicipi disarankan untuk berkumur dengan air untuk menghilangkan sisa rasa yang ada di lidah. Nah, situasi yang memerlukan mencicipi makanan itu siapa saja sih? Ada beberapa kondisi yang dapat membenarkan seseorang mencicipi makanan saat berpuasa itu, antara lain yang pertama adalah memasak untuk keluarga atau tamu yang akan berbuka puasa. Lalu yang kedua adalah memastikan kualitas rasa makanan sebelum disajikan kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah sebagai bagian dari pekerjaan, misalnya bagi seorang pemasak, koki, atau penjual makanan. Nah, hal-hal yang harus dihindari meskipun mencicipi makanan diperbolehkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak membatalkan puasa. Yang pertama, tidak menelan makanan. Nah, jika makanan itu tertelan secara sengaja, maka puasanya batal. Yang kedua, tidak mencicipi dalam jumlah banyak, cukup sedikit saja untuk mengetahui rasa. Yang ketiga, tidak mencicipi tanpa alasan yang jelas. Sebaiknya hanya dilakukan dalam keadaan mendesak. Nah, pada kesimpulannya bahwa mencicipi makanan saat berpuasa itu diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tidak ditelan dan dilakukan hanya untuk memastikan rasa. Dalam praktiknya, seorang muslim harus lebih berhati-hati agar puasanya itu tetap sah menurut kita, ya kan? Oleh karena itu, mencicipi makanan harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu hanya menggunakan ujung lidah dan sesegera mungkin untuk mengeluarkannya dari mulut. Dengan memahami aturan yang sudah kita bahas tadi,
kita dapat menjaga ibadah puasa dengan baik tanpa mengurangi kualitas makanan yang disajikan untuk berbuka puasa. Demikian yang sedikit ini, semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.